Kita akan memulai, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini bersama sektor pelayanan 11 boleh berkumpul kembali untuk masuk di dalam ibadah. Kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan lewat ibadah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Diakon Elias Y. Biar Tuhan berkati. Untuk keluarga yang sudah menerima ibadah pada malam hari ini, keluarga Hermanus Sumendap, biarlah Tuhan berkati. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini, semuanya boleh berjalan dengan baik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baiklah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur pada malam hari ini. Kita boleh masuk di dalam ibadah kembali walaupun masih ada COVID ya. Tapi kami yakin dan percaya lewat ibadah keluarga pada malam hari ini kami boleh dan semua boleh diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh keluarga. Dalam hal ini bukan Ibu Ita Sumendap. Iya, soalnya Amelia sama Adi belum masuk ini kayaknya. Belum datang ya, Ibu? Ya, nggak apa-apa. Iya, mereka mau ikut ibadah tapi masih di kantor, jadi sebenarnya sih mau ikut tapi belum masuk saya lihat. Ya udah, saya yang wakilin deh. Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam Pak Elias Y. Selamat malam Pak Piki. Ya, kita bersyukur pada malam ini walaupun melalui Zoom kita dapat beribadah bersama-sama, semua itu atas kasih dan anugerah dari Tuhan. Selamat melayani untuk Bapak Diakon Elias Y yang akan membawakan firman, dan selamat bertugas untuk Bapak Penatua Piki Ungkana. Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Ya, terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah ini, namun kita akan masuk saat teduh terlebih dahulu. Amin. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Tetapi sayangnya beberapa orang tidak mau berbuat baik. Bisa dikarenakan terlalu sering dikecewakan. Apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Kita pun mulai merasa bosan berbuat baik. Mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik. Dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Ataupun kalau kita terpaksa berbuat baik, itu kita lakukan tanpa ketulusan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah lantas kita memilih untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita harus terus berbuat baik meskipun perbuatan baik kita dihargai atau tidak. Sebab kita diciptakan Tuhan Allah untuk berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya.
Firman Tuhan di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 11b menyatakan, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Mari saudaraku, kita berbuat baik dengan penuh ketulusan sebagai wujud kasih dan kepedulian kita terhadap sesama. Agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa yang di surga. Father, Christ our brother, all who live in love are thine. Teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bersama keluarga Hermanus Sumendap, pada malam hari ini kami boleh datang untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudara yang sudah hadir di dalam ibadah keluarga sektor 11. Biarlah lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Diakon Elias Y, iman kami tetap teguh, tetap kuat, dan boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh berada. Tuhan berkati kami semua yang boleh hadir di dalam ibadah sektor pelayanan 11. Biarlah semuanya boleh berjalan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan Mazmur yang terambil di dalam Mazmur pasal 31 ayat 20 sampai dengan 25. Saya akan membacanya dengan Bapak Huai secara responsoria. Ayat 20 sampai 25. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persengkokolan orang-orang, Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, Aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku.
Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak Diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Sebuah bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau telah memberikan Kristus adalah firman yang menjadi daging. Malam ini kami ingin mengerti rahasia kebenaran-Mu, tetapi kami tahu tanpa pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami tidak mampu dapat memahami apa yang menjadi rahasia kebenaran Tuhan yang ajaib. Malam ini kami mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Biarlah Tuhan pimpin kami masuk ke dalam kelimpahan pengertian firman untuk mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Pimpin juga hamba yang hina dina ini, biar melaluinya kebenaran firman dapat disampaikan. Berkatilah seluruh proses pemberitaan firman awal sampai akhir di dalam Kristus penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan malam ini adalah 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu
jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atau keyakinan kamu itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Hari ini kita bertemu dalam satu ibadah yang ingin membicarakan satu topik mengenai bagaimana orang mengumpulkan dana bagi keperluan umat yang kudus, khusus di Yerusalem. Malam ini saya mulai dengan memberikan sedikit gambaran. Halo, dengar suara ya? Benar, Pak. Benar. Bagus. Benar, Pak. Oke. Jadi latar belakang daripada penulisan kitab Korintus ini, khusus Korintus pasal yang kedua, ini ada dua masalah yang besar yang dihadapi oleh jemaat dan khusus dalam pelayanan Paulus. Yang pertama itu adalah soal perkawinan di dalam antar sesama keluarga, yaitu menjadi problem pergumulan Paulus, yaitu dicatat di 2 Korintus pasal yang pertama sampai yang ke-7. Maka Paulus menyurati untuk memberikan jalan keluar dan menghimbau jemaat untuk bisa menyambut baik, memberikan solusi supaya jemaat itu kembali hidup normal Tuhan. Dan yang kedua adalah soal amal, pengumpulan uang kepada jemaat-jemaat kudus di Yerusalem. Nah, dua latar belakang ini membuat surat Korintus yang kedua ditulis. Nah, kalau kita lihat jalan cerita ini sederhana. Paulus meminta supaya orang-orang Korintus berbagian untuk memberikan persembahan, mengingat orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sejak awal mereka itu memiliki harta rohani, di mana berita Injil keselamatan itu keluar pertama-tama itu dari jemaat atau orang Israel, orang Yahudi itu. Sehingga kalau kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-26 sampai yang saya bisa bantu membaca ya supaya kita, Roma pasal 15 Ya. ayat 26 ya, coba kita baca ya. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah
beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi. Jadi Rasul Paulus di dalam motivasi itu, dalam pelayanan, dia ingin meminta supaya ada semacam kompensasi. Nah, kalau kita baca tentang pemberian persembahan, harus kita baca mulai dari pasal 8 sampai pasal 9. Karena tadi saya sampaikan, di dalam 2 Korintus ini pasal pertama sampai yang ke-7 berbicara tentang persoalan-persoalan perkawinan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga secara tidak menyenangkan. Kedua, pasal 8 sampai 9 itu berbicara tentang dermawan. Nah, dalam kedua pasal itu Rasul Paulus ingin memberikan semacam semacam petunjuk supaya bagaimana engkau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, pelayanan Paulus dimulai dari Makedonia. Disebut situ ada kata Makedonia. Makedonia itu terbagi ada beberapa daerah di situ. Ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, ada Berea dan sebagainya. Dan termasuk di Korintus, ini pada mulanya merupakan satu komunitas kafir. Mereka belum percaya Tuhan. Tetapi ketika Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil di sana, maka di tengah-tengah kehidupan masyarakat kafir itu dia membangun kerajaan Tuhan, dia membangun gereja-gereja Tuhan sebagai sebuah pelayanan hasil, buah pelayanan dari Paulus. Dari Makedonia itu, maka kita lihat orang-orang Makedonia itu didorong untuk boleh memikirkan kondisi kemiskinan orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi di sana. Sebagai kompensasi karena dia pergi memberitakan Injil dan Injil itu keluar dari kalangan Yahudi, maka orang-orang di luar Yahudi, bangsa-bangsa kafir itu boleh mendapat harta rohani keselamatan itu melalui pelayanan Paulus. Nah, oleh karena itu Paulus minta supaya mereka ingat, ya begitu itu karena bagaimanapun juga Injil itu keluar dan kalian boleh dicangkokkan ke dalam pohon kehidupan. Jadi kita lihat Paulus merupakan perasul yang ditugaskan oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil bagi orang-orang kafir, orang-orang bukan Yahudi. Nah, buah pelayanan itu di Makedonia, kita lihat mereka, kalau kita baca dari pasal 8, ya, itu mereka begitu giat untuk memberikan persembahan. Nah, lalu teladan jemaat Makedonia ini diharapkan untuk bisa dipelajari, diikuti oleh orang-orang Korintus. Maka Paulus mengatakan, supaya kamu mengikuti teladan orang-orang Makedonia. Tetapi dari hasil pelayanan Paulus, buah pelayanan itu dia tahu kehidupan rohani daripada orang-orang Korintus. Sebagai kalau kita baca dari ayat pertama, mengenai pelayanan orang kudus, aku tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar. Karena aku tahu kamu telah memberikan dengan rela hati. Nah, itu satu buah pelayanan di mana kuasa kelahiran baru itu sudah ada di dalam jemaat itu. Nah, Paulus membanggakan orang-orang Korintus kepada orang Makedonia. Tetapi dia ada sedikit mempunyai kekhawatiran kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya. Dia takut kalau nanti orang Makedonia itu datang, tahu-tahu nanti mereka belum siap untuk mengumpulkan persembahan itu. Maka dia utus Titus. Lalu Titus dengan beberapa teman itu, mereka mengkoordinasi persembahan itu. Karena itu akan dibawa oleh Paulus sendiri ke Yerusalem. Jadi kekhawatiran itu ada pada Paulus, tetapi namun dia yakin bahwa mereka itu sudah setia, bahkan dari tahun lalu mereka sudah memberikan persembahan itu, memberikan jaminan. Nah, dia takut nanti orang Makedonia datang, kalau nggak siap aku malu dong. Aku kan begitu membanggakan kamu di hadapan orang-orang Makedonia. Ya, tolonglah kumpul, nanti Titus datang untuk mengumpulkan dan akan dikirim, lalu saya akan bawa ke Yerusalem. Nah, di dalam petunjuk-petunjuk yang disampaikan, kita lihat bahwa salah satu petunjuk yang disampaikan di dalam kasus ini, itu kita baca di dalam ayat yang ke-6. Kita melihat ayat ke-6, 7 ya. Dia kasih petunjuk, camkanlah, hai orang yang menabur sedikit akan menuai dengan sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Bapak Ibu, ini ayat ini tidak bisa diterjemahkan. Kalau begitu, kalau kita mau kaya, kita mau dapat uang banyak, kita boleh sogok Tuhan dong. Kita kasih banyak, nanti Tuhan kasih limpah kepada kita. Bukan itu. Tetapi prinsip yang mau disampaikan adalah bahwa engkau hidup seperti satu piala yang limpah. Jadi seperti seorang yang menyirami, mengisi gelas itu, lalu sampai gelas itu penuh dan air itu tumpah, meluap keluar. Dan dia mengalir secara natural. Dan itu yang disebut bahwa itu hidup yang berkelimpahan. Jadi jikalau nanti anugerah itu diberikan kepada kamu, maka kamu akan mempunyai kekuatan. Kalau kita baca di ayat yang berikut ya. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu kita baca 2 Korintus pasal 8, pasal yang sebelumnya. Ayat yang pertama. Ya. Sebelum Paulus masuk ke Korintus, Paulus menegaskan satu prinsip anugerah. Dia katakan di ayat 2 Korintus pasal 8 yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, dia ingin sampaikan kepada orang-orang di Korintus bahwa sesungguhnya jikalau engkau mempunyai kekuatan, kemampuan untuk memberikan persembahan, berbuat kebajikan, itu bukan karena kamu. Bukan soal karena kesempatan. Tadi waktu kita lihat dalam ungkapan situasi pertama, seolah-olah dalam seluruh narasi itu kita melihat bahwa seolah-olah perbuatan kebajikan untuk memberikan persembahan itu seolah-olah itu datang dari kekuatan kita sendiri. Tidak demikian. Rasul Paulus mengingatkan ini anugerah. Ya, kalau kita baca yang ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bagaimana sih orang-orang kafir yang tadinya tidak mengenal Tuhan, lalu tiba-tiba mereka mempunyai satu kekuatan gairah dengan kerelaan hati bisa memberikan dalam segala kemiskinan, mereka tetap memberikan. Bahkan mereka berikan melampaui kemampuan mereka. Ini bukan kemampuan manusia. Tentu ini ada kemampuan yang Tuhan berikan, itu anugerah. Dan di dalam satu Efesus pasal pertama, ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini semua adalah buatan Allah. Kita telah diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disediakan sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Artinya bahwa perbuatan baik itu disebabkan karena anugerah itu ketika tiba kepada mereka, kepada kita, maka kita diciptakan ulang di dalam Kristus. Maka ciptaan ulang di dalam Kristus itulah yang membuat kita menjadi orang yang baru. Kita mempunyai hidup ilahi, kita mempunyai hidup yang baru, kita boleh hidup dalam berbagai kebajikan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Bukan kita upayakan, tetapi Tuhan sediakan kepada kita. Ini rahasianya. Sekarang kalau kita tanya, dalam gereja itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok orang yang suka sekali, rindu untuk memberi. Apalagi untuk menyangkut pekerjaan Tuhan. Dia ingin berbagi. Tapi ada orang yang pelit ya, kalau kita bilang pelit. Tidak mau berbagi, tidak pernah mau memberikan. Kalau ada permintaan sumbangan, dia tidak mau. Nah,
Kalau kita kembali ke satu pernyataan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Jadi kalimat itu pertama, pencuri datang untuk mencuri, merampok, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Jadi bukan cuma hidup, tetapi berkelimpahan. Artinya hidup itu boleh dibagikan kepada orang lain. Ya. Sehingga timbul pertanyaan, kalau begitu ada dua tahapan dong. Pertama, aku memiliki hidup, tetapi hidup itu juga harus bertumbuh. Jadi kalau kita mau renungkan statement Tuhan Yesus, ini kita bisa bicarakan dengan dia. Ada orang yang ketika menerima anugerah yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 8, bahwa kasih karunia atau anugerah Tuhan itu, bahwa orang itu ketika dia menerima anugerah, maka dia berhenti di titik anugerah itu, dan rohaninya tidak lagi bertumbuh, rohaninya tidak lagi berkembang, rohaninya tidak tumbuh dengan sehat. Tetapi ada orang yang ketika dia menerima anugerah, lalu rohaninya itu bertumbuh, meluap-luap, sehingga dikatakan dia mempunyai hidup yang berkelimpahan. Apa itu hidup berkelimpahan? Hidup berkelimpahan itu kalau saya kasih cerita singkat. Kita lihat dalam kasus misalnya seorang ibu. Seorang ibu itu ketika suaminya sakit, bahkan ketika anak-anak pun juga jatuh sakit, ibu itu akan berjuang untuk dia tetap sehat. Kenapa? Dia mempunyai pikiran bahwa suami memerlukan dia, anak-anak juga memerlukan dia, dan dia tidak boleh sakit. Dan dia akan melayani suami dan anak-anak sampai mereka sembuh. Setelah mereka sembuh, baru dia jatuh sakit. Ini artinya apa? Bahwa ibu itu, dia boleh membagi hidupnya. Nah, saya kira ibu itu agung loh. Seorang wanita itu, kalau saya mesti ngomong secara belak-belakan ya, wanita itu lebih kuat dari laki. Laki itu banyak gede bacot aja ya. Wanita lebih kuat, dia tegar dalam mengalami kesulitan. Dan dia bisa membagi hidup di dalam rumah tangga. Ya. Kenapa demikian? Karena ada rasa tanggung jawab. Dia harus memikirkan keluarganya. Ada satu cerita yang saya boleh berikan untuk memperkaya kita mengerti apa itu hidup berkelimpahan. Pernah di Skotlandia pernah terjadi satu peristiwa. Ini peristiwanya nyata sekali, real ya. Ada seorang anak kecil sedang bermain-main, kemudian tiba-tiba itu ada burung Raja Wali datang menyambar dan mencengkram dia, lalu bawa lari dia pergi. Lalu bawa dia terbang tinggi masuk ke rumahnya, itu di bukit yang paling tinggi, yang paling terjal. Lalu di kota itu heboh, orang semua sedih karena anak kecil itu sudah dibawa dan mereka takut mungkin matanya juga dicakar, kakinya burung. Lalu mereka berusaha untuk pergi mencari dia. Tapi karena kondisinya begitu terjal, mereka mundur. Kemudian ada seorang bapak yang punya tubuh yang jauh tinggi, di atas rata-rata, dia berusaha untuk pergi mencari. Dia mencoba mendekati bukit, tetapi karena bukitnya itu terlalu terjal, dia tidak sanggup dan dia mengundurkan diri. Tapi di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba masyarakat melihat ada seorang ibu yang datang dari kejauhan,
turun dari bukit itu menggendong seorang anak kecil. Dan itu bayi anaknya sendiri. Nah, mereka tanya dia, kok bisa? Kenapa bisa begitu? Dia bilang, aku sendiri nggak ngerti. Tetapi tentu dia merasa bahwa aku harus tetap berjuang untuk anakku tidak boleh mati. Dan dia berusaha pergi. Dan dia menjangkau bukit yang paling tinggi yang tadi tidak dijangkau oleh seorang bapak. Nah, ini yang disebut dengan hidup berkelimpahan. Hidup yang boleh menolong orang yang berada di dalam kesulitan. Hidup yang boleh dibagi untuk berjuang bagi orang lain. Ini yang namanya hidup berkelimpahan. Dan Yesus datang untuk memberikan hidup. Tapi hidup itu berkelimpahan. Bapak Ibu yang kekasih. Maka ketika Yesus mengatakan itu, maka diulangi oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Tentu hidup berkelimpahan itu diberikan oleh karena setiap orang yang ketika menerima anugerah, maka anugerah itu akan mengubah hidup, akan menyempurnakan hidup. Anugerah itu membuat dia mempunyai hidup yang baru di dalam Kristus. Dia boleh hidup dalam berbagai kebajikan karena roh Tuhan, karena hidup Tuhan sudah berada di dalam orang itu. Di dalam hidup Bapak Ibu dan demikian juga saya. Sehingga kita boleh hidup berbagi. Kita melakukan semua itu dengan kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Sekarang ini kita melihat bahwa gereja khusus GPIB penuh dengan berbagai tantangan, kebutuhan. Jadi kadang dari mimbar, pendeta menghimbau, tolonglah kita memberikan perhatian kepada gereja-gereja di berbagai tempat yang sedang dibangun. Itu merupakan bagian dari panggilan kita untuk memikirkan bagaimana kerajaan Tuhan boleh terus dibangun, diperluas, diperlebar. Itu panggilan. Nah, hidup berkelimpahan itu yang membuat kita mampu untuk melakukan. Bahkan di tengah kemiskinan, di tengah-tengah kekurangan pun, kita boleh membuka dompet. Bapak Ibu masih ingat cerita seorang janda di Sarfat? Dia boleh memberikan dari apa yang ada yang kalau dia berikan, tidak berikan kepada Elia. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dilanjutkan. Tetapi dia harus berikan walaupun dia tidak makan dan tidak minum sama anaknya. Tetapi Tuhan mencurahkan berkat bagi dia. Ini hal-hal yang kadang-kadang kita sulit untuk mengerti. Karena Tuhan memberikan anugerah itu di luar pengertian kita. Maka saya rangkumkan pada malam hari ini prinsip-prinsip yang boleh kita terima di dalam pembacaan, dalam renungan. Bahwa hidup berkelimpahan itu otomatis akan memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan syukur. Coba kita lihat di pasal yang kita baca. 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. Coba kita lihat ya. Pak Vicky boleh bantu membaca? Baik. 2 Korintus 9 ayat 11, Pak. Ya. Firman Tuhan menyatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya. Jadi ketika orang berkelimpahan hidup, dia boleh berbagi, ya, membagi hidup, dia boleh mendukung pekerjaan Tuhan melalui uangnya, sumbangan-sumbangan dermanya. Maka kita lihat di sini, ini akan menimbulkan satu dorongan memberikan pengucapan syukur, dorongan dari dalam. Kita mengucap syukur. Tanpa ada rasa ucapan syukur, sulit untuk kita memberikan dengan segala kerelaan hati. Jadi itulah ciri pertama dari orang yang hidup berkelimpahan.
Pertama, dia mempunyai ucapan syukur. Oleh karena dia tahu dia telah menerima anugerah dan dia telah menerima segala kemampuan kebajikan. Dia boleh melakukan segala kebajikan karena Tuhan memberikan kekuatan. Itulah syukur yang boleh dia naikkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang soal pemberian derma ini yang diceritakan di dalam kitab 2 Korintus, kita memang harus baca kedua pasal itu, ayat 8 dan ayat 9. Malam ini kan kita cuma baca pasal 9, ayat yang pertama sampai yang kelima. Tetapi kalau kita mau melihat secara total, semua anjuran dan prinsip-prinsip yang disampaikan Paulus, itu kita harus baca secara total. Yang pertama, akan membangkitkan hidup yang penuh syukur. Kalau kita tidak mempunyai hidup penuh dengan syukur, mungkin kita boleh mempertanyakan kehidupan kerohanian kita. Apakah kita sudah menerima anugerah atau belum? Saya kasih contoh cerita tentang 10 orang kusta yang bertemu dengan Tuhan. Pada waktu itu kita tahu di zamannya Yesus masih berada di tanah Galilea, di Yerusalem. Penyakit kusta itu merupakan satu penyakit yang sangat fatal. Itu penyakit yang dihindari dan dibuang oleh masyarakat. Dan ke-10 orang itu dia datang kepada Yesus. Tentu mereka datang itu karena mereka sudah mendengar tentang siapa itu Yesus. Mereka sudah mendengar bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Jadi mereka datang. Lalu hanya dengan sepatah kata Yesus mengatakan, pergilah engkau kepada para imam. Nah, waktu mereka pergi kepada imam, di tengah jalan mereka mengalami kesembuhan. Kenapa harus pergi ke imam? Oleh karena imamlah yang akan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan itu sudah sembuh dari kusta atau tidak, sehingga dia boleh bergabung dengan masyarakat. Tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi dari imam tidak mungkin. Lalu ketika 10 orang itu pergi, di tengah jalan mereka mengalami kesembuhan. Ada satu yang pada waktu mengalami kesembuhan di tengah jalan, dia kembali kepada Yesus. Lalu Yesus tanya, loh, bukankah yang 10 itu sembuh? 9 itu di mana? 9 tidak kembali. Yang satu itu kembali. Yang kembali itu orang Samaria, bukan orang Yahudi. 9 itu orang Yahudi, tetapi satu itu orang Samaria. Jadi, anugerah itu tiba, maka dia dapat kesembuhan itu dari Tuhan. Dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih. Aku sudah mendapatkan. Nah, ini ciri daripada orang yang merasa ada berkat yang kita alami dalam hidup sehari-hari pun juga. Kita mendapatkan berkat itu, berkat ini, pimpinan Tuhan, kelancaran di sana sini, sukses. Maka kita bersyukur. Ini ciri pertama untuk orang berkelimpahan. Yang kedua adalah orang yang berbagi. Kita menjadi orang yang berbagi. Tentu berbagi itu, Bapak Ibu sekalian, kita ini semua mempunyai hidup, sama-sama mempunyai hidup. Tetapi kadang-kadang hidup kita satu dengan yang lain itu berbeda. Cara hidup, perilaku kita. Dalam kehidupan berbagi ini kita melihat ada satu prinsip yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Berbahagialah kamu memberi daripada kamu memberi
daripada kamu menerima. Saya kira itu catatan ada di Lukas pasal yang 17 ya. Lukas pasal yang ke-17. Hidup yang berbagi. Kita ada alangkah baiknya, alangkah berbahagianya orang yang beri daripada dia menerima. Nah. Jadi itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah dengan hidup berkelimpahan maka kita menjadi orang yang bisa menyempurnakan orang lain. Bapak Ibu sekalian, prinsip yang ketiga ini menarik oleh karena ini prinsip kasih yang kita harus terapkan. Menyempurnakan orang lain. Definisi kasih itu adalah kita menyempurnakan orang lain. Kalau ada orang lain yang mempunyai hidup yang katakan dia mempunyai pergumulan atau katakan dia mempunyai kemampuan, talenta, maka kita berkewajiban untuk mendorong dia berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kalaupun kita mengeluarkan uang untuk mendidik orang-orang yang memang walaupun bukan berasal dari keluarga kita sendiri, tetapi anak-anak itu adalah anak-anak yang pandai, yang cerdas, maka kita boleh membagi, kita boleh mendorong, mengeluarkan uang untuk menyekolahkan dia, mendorong dia untuk maju, dan menyempurnakan hidup dia menjadi orang-orang yang sukses. Inilah yang disebut dengan hidup untuk menyempurnakan orang lain. Hidup ini adalah hidup yang diberikan oleh Kristus. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia mengatakan, aku datang. Aku keluar dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia. Kemudian aku keluar dari dunia. Aku kembali kepada Bapa untuk satu tugas, menyempurnakan orang lain. Di dalam kasus yang lebih luas dari Kristus, kita melihat Kristus ingin membawa kita keluar daripada ikatan dosa, keterbelengguan di kita, dibawa keluar untuk mendapatkan hidup yang baru, hidup yang berkelimpahan. Demikian Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini pemberitaan kita memang kita berbicara tentang memberikan derma, memberikan persembahan-persembahan. Tetapi jangan lupa, persembahan merupakan salah satu bagian daripada perbuatan kebajikan yang sudah disediakan oleh Tuhan, sebagaimana dicatat dalam 2 Efesus pasal yang ke-10. Kami semua adalah buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus. Jadi, ciptaan di dalam Kristus ini merupakan ciptaan yang kedua. Ciptaan yang pertama adalah ciptaan di dalam Adam, di mana ciptaan itu merupakan ciptaan yang sudah gagal, sudah rusak, sudah tidak berguna. Hidup di dalam Adam itu hidup yang tidak berkenan di dalam kerajaan Tuhan. Maka kalau orang hidup di dalam Adam, dia tidak berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Itu memang wajar, karena dia tidak mempunyai hidup yang baru di dalam Kristus. Tetapi ketika kita diciptakan yang kedua, kita diciptakan di dalam Kristus, maka kita diberikan hidup ilahi. Kita diberikan satu hidup yang baru. Dan hidup itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu, khotbah pada malam hari ini ingin mengajarkan kepada kita. Engkau punya uang yang banyakkah? Kita punya berkat yang melimpahkah? Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri? Tetapi kalau kita mempunyai hidup berkelimpahan, maka kita akan melihat untuk berbagi dengan orang lain. Kita akan melihat keluar untuk menyempurnakan orang lain. Pada waktu gereja pertama
gereja mula-mula terbentuk itu terjadi dicatat dalam Kisah Rasul, gereja mula-mula pasal yang kedua. Ketika orang-orang yang sudah datang di dalam pertobatan lewat khotbah daripada para rasul, khusus Petrus. Maka jemaat mula-mula itu kita lihat mereka mempunyai satu pola hidup di mana yang kaya menjual hartanya untuk dibagikan kepada yang miskin. Sehingga ada keseimbangan di situ. Ya. Jadi yang mengumpul banyak tidak akan menjadi kaya. Tetapi yang dalam kemiskinan tidak menjadi kekurangan. Nah, keseimbangan ini yang kita lihat teladan yang diberikan di dalam gereja yang mula-mula. Di dalam kitab Korintus pasal yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini tidak gampang. Kalau saya mengatakan kepada Bapak Ibu, punya uang banyak ya, punya mobil 2, coba tolong jual 1 deh. Lalu tolong kirim uangnya untuk pembangunan gereja-gereja GPIB yang sedang bermasalah, yang membutuhkan uang di daerah-daerah terpencil. Kalau kita punya uang di dalam rekening, ya, yang begitu banyak, bolehkah kita keluarkan untuk kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Ini tidak gampang. Tetapi inilah prinsip kehendak Tuhan yang harus kita lakukan untuk berbagi dengan orang-orang yang kekurangan. Seperti yang terjadi dalam kitab Korintus. Ketika orang-orang Korintus, orang-orang di Makedonia, mereka melihat orang-orang Yahudi itu semua jatuh miskin. Mereka karena penderitaan, karena peperangan. Teristimewa, banyak orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, mereka dikucilkan sehingga mereka menjadi jatuh miskin. Dan itu menjadi perhatian bagi orang-orang Makedonia dan orang-orang di Korintus. Dan didorong oleh Rasul Paulus dengan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Berilah kepada mereka, karena harta rohani mereka itulah yang sudah aku bagikan kepada kalian. Dan kalian harus membagi harta jasmani, harta Maria itu bagi orang-orang. Ini suatu prinsip hidup yang kita boleh terima pada hari ini. Maka pesan daripada khotbah pada malam hari ini, jadilah orang Kristen, hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, merampok dan membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kepada kami hidup, dan hidup berkelimpahan. Hidup yang berbagi dengan orang lain. Hidup yang penuh dengan ucap syukur. Hidup yang boleh terus menyempurnakan orang lain. Membangun orang lain. Itulah pernyataan kasih yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jesus wants me to be loving and kind to all I see.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang kudus, kami sungguh berterima kasih karena malam hari ini Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan telah memimpin kami untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan kami hidup di dalam melakukan kehendak-Mu. Untuk hidup berbagi dengan orang lain, untuk hidup berkelimpahan sebagaimana Engkau sudah datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan kepada kami. Karena Engkau telah menciptakan kami ulang di dalam Kristus, sehingga kami penuh dengan berbagai kebajikan untuk hidup mempermuliakan Engkau. Biarlah firman yang kami terima pada malam hari ini, Tuhan meteraikan di dalam hidup kami, menjadi kekayaan rohani. Kita tahu firman itu hidup, firman itu berkuasa untuk mengubah hidup kami. Hidup firman itu sempurna adanya. Dia akan menyempurnakan hidup kami. Sehingga kami boleh di dalam kekuatan anugerah-Mu kami bertumbuh menuju kepada kesempurnaan Kristus. Kami boleh menjadi seperti Engkau Kristus Tuhan. Inilah doa kami malam hari ini. Biarlah kami berjalan di dalam dunia ini. Kami boleh terus mengalami anugerah pembaharuan. Sehingga kami boleh hidup makin mempermuliakan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk menyerahkan pergumulan-pergumulan kami. Khusus Tuhan, untuk pergumulan-pergumulan jemaat kami. Kami ingin berdoa untuk jemaat kami, khusus dalam ibadah Rebo ini Tuhan. Ibadah yang sedang berlangsung dari sektor 1 sampai ke sektor 16. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyempurnakan semua ibadah. Dan semua ibadah ini boleh menjadi satu dupa, menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan memimpin kami semua yang bertugas dalam memberitakan firman. Sehingga kebenaran firman menjadi berkat yang boleh menghidupkan, mengubah, menyempurnakan kami. Kami berdoa khusus untuk sektor 11. Engkau mengenal pergumulan-pergumulan jemaat ini. Ada yang sakit, kami berdoa untuk Pak Jason Konjongian, untuk Ibu Leliawati Ludang. Kami berdoa untuk Penatua Argentina Mamuko. Kami berdoa untuk Ibu Eta Siahan Mantiri yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tini Dondokambe yang berada di Manado, yang pada besok ada tindakan dokter untuk operasi kaki karena pengaruh diabetes. Kami menyerahkan semua pergumulan-pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan untuk mereka masing-masing. Tuhan memberikan bagi mereka iman dan senantiasa pengharapan yang berharap kepada Tuhan. Karena kepada siapakah kami berharap? Hanya kepada Tuhan. Kami mohon berkat kesehatan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga Sumendap Manurung, keluarga Hermanus. Kami berdoa juga kepada keluarga Adi Novendra Barus. Kami berdoa untuk mohon Tuhan memberikan berkat kesehatan. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka untuk kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan. Kami mohon Tuhan, berikanlah kepada mereka belas kasihan. Dan campur tangan dalam segala pergumulan, upaya-upaya mereka. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan. Kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Kami berdoa juga kepada Bapak Ibu lansia yang berada di sektor 11,
untuk Oma Ludang, untuk Oma Eli Mambo, untuk Oma DC Sekeon, untuk Oma Rompas, untuk Opa Mantiri, untuk Opa Ongirwalu, untuk Opa Alex Tua Patinaya. Akan berdoa untuk Oma Agnes Sampo, kepada Oma Tin Jarnusi, akan berdoa untuk Opung Altar Siahaan, untuk Opa Willy Sutanto. Kami berdoa juga Tuhan kepada Saudara Hermin, mereka dengan semua pergumulan-pergumulan. Kiranya Tuhan di dalam lanjut usia mereka, Tuhan tetap menambahkan iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang terus bersandar pada Tuhan, sampai mereka berjumpa dengan Engkau. Mereka boleh terus dinyatakan sebagai orang-orang yang setia mengiringi Tuhan di dalam hidup di dunia ini. Inilah doa-doa kami kepada mereka. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain, untuk jemaat keseluruhan di sektor 11, dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga, untuk anak-anak mereka, ada yang mencari pekerjaan, persoalan-persoalan pendidikan, mencari jodoh, persoalan-persoalan kesehatan yang lain. Tuhan, masing-masing jemaat di bawah atap rumah tangga mereka, Engkau mengetahui setiap air mata mereka masing-masing. Kami menyerahkan mereka, mohon Tuhan berikan kekuatan dan penyertaan kepada setiap mereka dalam pergumulan. Yang mereka tetap hidup dengan pengharapan. Sekalipun mereka melihat awan itu kelabu, kegelapan, tetapi mereka boleh melihat, menembusi kegelapan itu, bahwa ada terang, ada penyertaan Tuhan. Sekalipun mereka tidak dapat mengerti dengan pikiran. Tetapi Tuhan itu begitu real, Engkau hadir dalam setiap hidup kami sampai saat ini. Kami sungguh berterima kasih. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau sudah tebus, yang Engkau sudah memberikan kepada kami hidup yang berkelimpahan, di mana hidup kami hidup yang penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami ingin berdoa untuk gereja kami, Jemaat Jatipon. Kami berdoa untuk Pendeta Sem Karinda, Pendeta Ana, Pendeta Suripati, Pendeta Bogar Siwi. Mereka merupakan hamba-hamba-Mu, Engkau memimpin, mengurapi mereka di dalam tugas-tugas penggembalaan. Demikian juga rekan-rekan presbiter. Tuhan tolong kami semua, berikan kami cinta kasih, untuk kami sungguh-sungguh dapat melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, dengan kekuatan yang berdasar kepada cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melayani hanya dengan kasih yang berasal daripada-Mu. Anugerahkan hidup yang bertumbuh kepada jemaat kami, jemaat GPIB Jatipon. Berikan kepada kami semua hari-hari di mana kami mempunyai hati yang mencintai, yang merindukan kebenaran. Cinta untuk mencari wajah Tuhan, untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami bagi jemaat kami. Kami berdoa untuk pergumulan penginjilan di seluruh dunia. Berkati para penginjil, para pendeta, para guru-guru, para misioneri yang pergi di tempat-tempat yang jauh, di negara-negara Islam, Buddha, Hindu, komunis, bahkan di negara sekular sekalipun. Tuhan tetap menyatakan penyertaan di dalam proses penginjilan. Kiranya lewat proses penginjilan, banyak umat pilihan yang terhilang boleh dipanggil pulang ke dalam rumah-Mu lewat penginjilan. Genapkanlah kehendak-Mu yang kekal di dalam setiap proses penginjilan ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk peperangan yang masih terus terjadi di Ukraina. Engkau memberikan belas kasihan, anugerahkan perdamaian. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri. Berikan mereka bijaksana, pimpin mereka dalam setiap kebijakan. Engkau pelihara stabilitas politik dalam bangsa kami. Engkau memberkati, memelihara kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kami berdoa untuk proses politik, untuk mendapatkan pemimpin, untuk menggantikan Jokowi pada 2024. Kiranya Tuhan Engkau menghadirkan seorang pemimpin
yang boleh meneruskan estafet kepimpinan Presiden Jokowi. Kami berterima kasih, umat-Mu berterima kasih, karena Engkau memberikan Presiden Jokowi yang Tuhan memberkati lewat setiap kebijakan, lewat kepimpinan bangsa dan negara kami boleh diberkati sampai saat ini. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Setiap kami yang hadir pada malam ini, Tuhan penuhi kami dengan sukacita-Mu, dengan sejahtera-Mu yang melampaui akal itu, tinggal menyertai kami. Ampuni kami dengan semua dosa dan kesalahan kami. Biarlah kesucian Tuhan memenuhi kami, pribadi kami, rumah tangga kami masing-masing. Dan kami akhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kami. Kuasa yang Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
Bersepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memampukan kami untuk bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Sehingga pandemi tidak menghalangi kami untuk bersyukur dengan membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan syukur kami ini. Kuduskanlah agar menopang pelayanan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, pergilah, jadilah berkat dalam dunia untuk kemuliaan Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu dalam hal saling memberi dan memperhatikan. Ingatlah, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Kebaktian selesai, doa presbiter. Baik, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada malam. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini ibadah keluarga di sektor pelayanan 11 boleh berjalan atas pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk tuan rumah keluarga Hermanus Sumendak yang sudah menyediakan tempatnya untuk beribadah. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Diakon Elias Huai yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang hidup boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh, berkembang, serta berbuah dan membawa berkat untuk orang lain sesama hidup kami, dimanapun kami boleh berada. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan Ibu Korsat. Pak Elias Huai atas firman-Nya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Elias. Sudah Sama-sama. melayani. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Elias. Piki. Terima kasih. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Terima berkati. kasih Pak Elias, Pak Vicky. Ibu Terima Ika, kasih. terima kasih. Dan jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini, terima kasih semua. Untuk minggu depan, sebelum kita foto Pak Elias, jangan dulu kabur ya. Ya. Buat untuk minggu depan di keluarga Pak Vicky Kana yang melayani
Pendeta Cornelius Daily, suami dari Pendeta Iren Seloi. Yang liturgos adalah Penatua Meti, Ibu Meti Patiasina. Dan Zoom semuanya. Ya, Pak Fikri ya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti, oh ya, ada satu lagi, mohon data-datanya tolong diisi ya, yang seperti yang Pak Stephen ya. Pak Stephen, terakhir kapan ya Pak Stephen? Mana Lea, Pak Stephen? Ada kasih minggu-minggu ini bukan Ada itu di depan. Mana? Terakhir mungkin minggu depan ya. hari Minggu kalau boleh. Ya, kalau boleh hari Minggu Bapak Ibu ya. Kalau memang Ibu dan Bapak tidak bisa mengisi data, nanti saya dan panitia yang akan ke rumah. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Kaluis, foto siap karena kita akan mau lanjut lagi. Oke. Siap, semuanya buka kamera semua. Buka kamera. Iya, Hitungan buka 3. kamera. Kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Elias. Terima Kasih. kasih semuanya. Pak Vicky. Lalu Terima kasih banyak. Sampai jumpa di ibadah penghiburan. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Iya, di hari Rabu. Malam, Pak Dadah Stephen. semua. Terima Bye-bye. kasih Tante Ita. Terima kasih. Yuk, semuanya. sehat selalu. Iya. Tante Ita. Mona, terima kasih. Lea. Aku ketawa terus lihat kamu, Lea. Mau ke itu juga, Tan? Mau ke Opak Tendean? Enggak, malam ini enggak. Ini kita mau ke sana dulu. Iya, Bu udah sana. Mamuko. Ada Bu Mamuko nih tadi. Iya, lagi pada di Bogor ya Bu Mamuko. Enggak, Ibu Mamuko ada di sini. Tadi aku lihat siapa cucu ada di Bogor. Bu Mamuko sama siapa itu? Mau kemana itu jalan-jalan? Ke mall dia, Lea. Bu Mamuko masih di mute. Iya, Nggak kedengeran suaranya. cek dulu dia. Oh iya, dia masih ada. Masih ada Iya. dia, Lea. Oke, selamat malam Oke, semuanya. Ya. sampai jumpa. Iya, jangan nangis lagi ya. Hanya yang tanya Lea. Lea kenapa? Katanya. Dia nggak Iya, tahu banyak yang nanya. Dia nggak tahu sinetron. Aku bilang dia nggak dapat daging kurban. Kurang jalan-jalan. Aku bilang Lea mah iya bener. Katanya kenapa Lea? Katanya itu nggak dapat daging kurban. Udah tahu di situ ketawa semua ininya gambarnya. Oke Lea, aku tunggu lagi yang lucu-lucu. Sehat ya semua. Yo, Dadah. dadah. Yo ya, sehat semuanya. Dah. Dah.